Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah di pertemuan ini kita akan memulai pembelajaran biologi pada bab 1, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, buku yang saya gunakan adalah buku ESPS dari Erlangga. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri dengan membaca bab 1, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Kita mulai dari merenungkan ayat yang saya kutip dari surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Teman-teman dapat membacanya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Nah, melalui ayat ini Allah mengajak kita untuk merenung ya tentang air minum ya, bagaimana air minum itu yang sering kita minum. Allah tanyakan dari mana air itu diturunkan, siapa yang menurunkan, kita atau Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah menghendaki air yang kita minum itu bisa saja Allah jadikan asin. Nah, oleh karena itu kenapa kita tidak bersyukur? Nah, dengan kita mempelajari biologi, insya Allah kita akan lebih memperdalam tentang air minum, tentang kenapa air itu bisa menjadi asin, dari mana air minum ini berasal, bagaimana perjalanan air di dunia ini. Dengan kita mengetahui semakin dalam, semakin detail, maka akan semakin besar juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Ia berikan. Insyaallah ya, insyaallah. Nah, kita akan mulai dari tentang biologi dan cara mempelajarinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu biologi? Nah, biologi ini diambil dari kata bio dan logos ya. Bio itu artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu ya. Makanya segala ilmu yang kamu pelajari biasanya ujungnya ada kalimat loginya, karena itu termasuk ilmu pengetahuan. Nah, karena berdasarkan arti kata tadi, maka biologi ini fokus mempelajari tentang makhluk hidup ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Apa yang menyertai makhluk hidup? Contohnya misalnya lingkungan, gitu ya. Nah, biologi ini perjalanannya kita akan coba menelusuri perjalanan perkembangan dari ilmu biologi. Kita mulai dari tahun 1665. Kita mulai dari Robert Hooke ketika dia mengamati tentang sel gabus ya. Sel gabus menggunakan mikroskop yang masih sangat sederhana ya. Dia menemukan dari salah satu jaringan tumbuhan ya, sel gabusnya dia amati, loh ternyata tanaman ini tersusun dari banyak sel-sel gabus gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, saya coba tandai pakai pen ya. Nah, ini adalah penampakan yang Robert Hooke lihat di mikroskopnya yang masih sederhana ya. Nah, lalu dilanjutkan pada tahun 1674, Leeuwenhoek mulai meneliti lebih jauh lagi tentang sel hidup ya. Dan dari sinilah akhirnya berasal kata sel, yang berasal dari kata selulosa yang artinya adalah ruang-ruang. Kenapa sih dinamain selulosa atau ruang-ruang? Ya karena memang bentuk dari selnya ini seperti ruang-ruang yang tersusun ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka dinamakanlah sel. Lalu dilanjutkan pada tahun 1735, Linnaeus mencetuskan penamaan binomial nomenklatur ya, karena sudah ditemukan lebih banyak
bahwa makhluk hidup itu ternyata sangat beraneka ragam, dan karena keanekaragaman ini maka diperlukan pendaftaran ya. Kita didata semua makhluk hidup yang sudah ditemukan, dan untuk memudahkan kita membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, maka diperlukanlah sebuah nama ya. Nah, nama di dunia ini menamakan makhluk hidup itu kan macam-macam ya. Seperti mangga. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu disebutnya mangga ya. Tapi kalau di luar negeri kan namanya bukan mangga disebutnya. Bahkan di Indonesia sendiri di daerah tertentu namanya bukan mangga. Nah, untuk menyepakati itu maka dibutuhkanlah satu nama yang disepakati secara internasional. Nah, ini dinamakan dengan penamaan ilmiah. Nah, penamaan ilmiah ini menggunakan sistem binomial nomenklatur. Nama yang terdiri dari dua kata, yang terdiri dari genus dan spesies. Ini pernah kalian pelajari ketika SMP. Ya, tentang binomial nomenklatur, penamaan makhluk hidup menggunakan dua kata yang terdiri dari genus dan spesies. Contohnya, Oryza sativa. Nah, itu adalah nama ilmiah dari padi. Sehingga seluruh seluruh manusia yang ada di bumi ini, ketika kalau dia mengetahui bahwa Oryza sativa itu adalah padi, maka ketika mendengar kalimat itu mereka akan sepakat bahwa ini adalah padi, gitu ya. Walaupun bahasa kita itu berbeda. Lalu lanjut lagi pada tahun 1860, Mendel itu menyampaikan hasil hibridasi, ya, hasil hibridasi menggunakan percobaan dari kacang polong ya, ini orangnya. Nah, ketika kalian duduk di kelas 9 pasti pernah bertemu dengan persilangan monohibrid, persilangan dihibrid. Nah, beliaulah yang menemukan pertama kali cara penghitungan tersebut. Dilanjutkan oleh Watson dan Crick menemukan model DNA ya, bahwa persilangan keturunan yang dihasilkan dari dua induk itu ternyata berasal dari, kita bisa teliti, pelajari lebih dalam lagi melalui DNA. Nah, kita lanjut ke makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup ini bagaimana cara kita membedakan antara dia ini makhluk hidup, dia ini makhluk tidak hidup atau benda mati. Nah, maka kita harus tahu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri mana yang hidup, mana yang tidak. Nah, ciri-ciri tersebut yang pertama adalah membutuhkan nutrisi atau dia membutuhkan makan. Selama sebuah makhluk itu membutuhkan makanan, maka dia layak disebut sebagai makhluk hidup. Ya. Nah, makan ini tidak biasanya kalau pada makhluk hewan itu dia akan membutuhkan makanan berupa zat organik. Contohnya apa? Contohnya kita makan sayur, kita makan daging gitu ya. Nah, itu termasuk zat organik. Sedangkan beberapa makhluk hidup lain itu membutuhkan nutrisinya berupa zat anorganik ya. Contohnya pada tumbuhan yang dia butuhkan adalah karbon dioksida dan air untuk melakukan sebuah proses disebut dengan fotosintesis. Nah, selanjutnya makanan yang tadi dibutuhkan oleh makhluk hidup itu tentunya akan diolah. Nah, hasil pengolahannya tidak semuanya zat dari makanan itu diambil. Yang dibutuhkan adalah zat-zat yang memang bisa diolah menjadi sebuah energi dari makhluk hidup itu dan juga untuk pertumbuhannya. Nah, zat-zat tidak dibutuhkan itu nanti akan dibuang melalui ekskresi. Maka ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membuang zat sisa ya, mengeluarkan zat sisa. Zat sisanya itu bisa berupa keringan, bisa berupa amonia, urea, karbon dioksida gitu ya, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya makhluk hidup itu ciri-cirinya dia bernafas, ya. Bernafas itu berarti dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, gitu ya. Nah, kira-kira benda mati melakukan ini enggak gitu ya? Tiga hal tadi. Mobil butuh nutrisi enggak? Mungkin dia butuh bensin, dia mengeluarkan zat sisa ya berupa asap, tapi dia tidak bernafas, ya. Lalu selanjutnya adaptasi. Nah, adaptasi makhluk hidup itu akan menyesuaikan hidupnya sesuai dengan habitatnya ya, sesuai dengan tempat dia tinggal atau sesuai dengan apa yang dia makan. Contohnya di sini ada gambar kupu-kupu ya. Nah, kenapa dia tipe mulutnya seperti ini ya? Nah, tuh kayak selang ini ya. Nah, karena memang yang dia makan adalah madu ya. Madu dari bunga. Bagaimana kalau hewan ini memakan biji-bijian? Nah, tentunya untuk mulutnya tidak akan seperti ini, ya. Contoh pada burung, ya. Burung memakan biji itu tentunya akan terbentuk lebih pendek dan lebih keras. Kenapa? Karena dia butuh mulut yang seperti itu untuk memecahkan bijinya. Beda lagi kalau burungnya makan ikan, ya. Biasanya burung yang memiliki yang memakan ikan, maka dia akan memiliki kantung di bawahnya. Kita bisa lihat pada burung pelikan, ya. Nah, burung pelikan itu dia memiliki kantong di bawahnya, atau dia memiliki paruh yang lebih lebar. Contohnya pada bebek gitu ya. Paruhnya jadi jauh lebih lebar. Lalu makhluk hidup itu dia selalu memetabolisme sel ya. Maksudnya dia mengolah makanan yang tadi dia makan tadi menjadi energi. Nah, tapi apakah metabolisme hanya sebatas proses itu? Tidak ya. Nah, maka metabolisme ini dibagi menjadi dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ya, kalau pada hewan yang tadi Ustaz ceritakan adalah proses katabolisme. Ya, dia mengubah zat-zat organik yang dia makan menjadi energi dari sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Bedanya dengan anabolisme, dia menyusun zat-zat anorganik tadi kembali menjadi sebuah susunan yang lebih kompleks. Nah, kalau agar lebih mudah memahaminya, kita bayangkan aja seperti pakaian. Pakaian itu ya, pakaian pakaian itu adalah susunan kompleks dari benang-benang. Nah, maka ketika kita menyusun benang menjadi sebuah pakaian, menjadi sebuah baju, nah itu disebut dengan proses anabolisme. Dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Lalu ketika pakaian ini kita untai kembali menjadi kain-kain lagi, nah maka ini disebut dengan proses katabolisme. Ya, dari sesuatu yang kompleks kita kembalikan menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Nah, ini adalah katabolisme yang dilakukan oleh hewan. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah proses reproduksi. Makhluk hidup itu harus melakukan reproduksi untuk menjaga kelestarian dari keturunannya, dari spesiesnya. Ya, dengan menghasilkan keturunan, maka spesiesnya tidak akan punah, tidak akan habis, akan terus ada dan akan terus berkembang di daerahnya atau bahkan dikembangkan di daerah lainnya. Proses reproduksi ini ada berbagai macam cara tentunya. Ada yang bereproduksi dengan cara meleburkan gamet dari jantan dan gamet dari betina. Maka dibutuhkanlah dua jenis makhluk hidup dari jenis jantan dan dari jenis betina. Tapi ada juga makhluk hidup yang tidak membutuhkan makhluk hidup lain atau ada jantan, ada betina, tidak. Dia dengan sendirinya bisa menghasilkan keturunan. Contohnya dengan cara melakukan pembelahan sel gitu ya. Contohnya pada amuba, dia membelah selnya ya langsung dari induknya dia kemudian menjadi dua. Atau proses fragmentasi gitu ya. Atau pada tumbuhan misalnya ya, melakukan proses vegetasi pada pisang, dia memisahkan bagian tubuhnya menjadi sebuah tunas yang nantinya tunas ini akan menjadi pohon pisang baru.
Ini namanya proses vegetatif, gitu ya. Selanjutnya ada proses transportasi sel, ya. Bahwa makhluk hidup itu tersusun dari sel-sel dan sel-sel ini melakukan interaksi yang disebut dengan transportasi sel, ya. Dia saling membagikan zat-zat yang memang dibutuhkan. Darah kita yang mengelilingi tubuh kita membawa nutrisi dan nutrisi-nutrisi ini kemudian dibagikan kepada sel-sel tubuh lainnya melalui proses yang disebut dengan transportasi. Dan terakhir, adanya proses regulasi dan kepekaan rangsangan. Ya, kalau dulu kita sering mengenal yang paling sering sekali disebut oleh guru-guru kita yaitu adanya kita mengambil contoh pohon putri malu ya, yang kalau disentuh dia akan mengatup kan gitu ya. Itu contoh ciri-ciri dari makhluk hidup yang menerima rangsangan atau peka terhadap rangsangan. Nah, tapi regulasi dan kepekaan rangsangan itu tidak hanya sebatas itu ya. Ada sebuah keteraturan ya yang dibutuhkan memang oleh makhluk hidup untuk menjaga tubuhnya dari perubahan-perubahan lingkungan. Contohnya, pada tubuh kita, manusia, dan hewan-hewan makhluk hidup lain yang memiliki yang atau disebut dengan berdarah panas gitu ya. Nah, itu kenapa disebut ada istilah itu? Karena tubuh kita memiliki sebuah sistem yang disebut dengan hemostasis atau proses penyeimbangan suhu tubuh, sehingga suhu tubuh yang ada di dalam tubuh kita akan selalu pada suhu yang sama ya, meskipun suhu di luar berubah-ubah. Walaupun kita di padang pasir, meskipun kita berada di tempat yang dingin gitu ya, suhu dalam tubuh kita akan terus sama. Akan ada proses regulasi. Nah, beda dengan makhluk hidup yang mendapatkan istilah berdarah dingin ya, maka suhu tubuhnya akan sama dengan suhu tubuh yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya. Contoh lainnya misalnya pada mata kita gitu ya. Nah, pupil pada mata kita itu akan mengecil ketika cahaya yang didapatkan oleh mata kita itu cukup banyak. Ya, karena dia sudah mendapatkan cahaya yang cukup untuk mampu memproyeksikan gambar yang dia lihat. Tapi ketika cahayanya amat sangat sedikit, misalnya di tempat gelap gitu ya, maka pupil pada mata kita akan membesar supaya cahaya yang sedikit itu bisa masuk semuanya secara maksimal gitu ya. Sehingga kita akan memaksimalkan gambar yang bisa kita tangkap meskipun di tempat yang gelap gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari proses regulasi yang terjadi pada makhluk hidup. Lalu ada juga proses tumbuh dan berkembang ya. Bertumbuh dan berkembang. Nah, contohnya di sini. Ini adalah proses metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu ya. Dan ini termasuk pada proses metamorfosis sempurna yang dimulai dari telur ya. Dari telur lalu menjadi larva, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan terakhir jadilah dia kupu-kupu dewasa. Nah, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan gitu ya? Nah, pertumbuhan berarti adanya pertambahan sel, pertambahan jumlah sel, pertambahan massa ya atau beratnya, lalu volumenya juga berubah ya. Contohnya di sini ya, semakin lama semakin besar, berarti kan selnya semakin banyak, ukurannya semakin besar, volumenya pun semakin besar. Nah, ini disebut dengan pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini tidak bisa kembali atau tidak bisa diulang gitu ya. Jadi nggak bisa nih kupu-kupu tiba-tiba jadi kecil lagi gitu ya, jadi ulat lagi dibalik gitu ke belakang, nah nggak bisa. Kayak kita juga kan manusia, kita yang sudah dewasa ini nggak bisa lagi kembali jadi seorang bayi gitu ya. Nah, itu namanya irreversible, tidak bisa dikembalikan. Beda dengan perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah perubahan fungsi ya, yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi. Contohnya pada kupu-kupu yang dulunya tidak bisa terbang
akhirnya dia memiliki sayap, ya. Nah, ini organnya dari mana? Apakah dia ngambil dari luar? Kan enggak ya. Ini adalah perubahan organ yang dia miliki sebelumnya, ya, yang ada di ulat ini, yang ada di larva ini, yang kemudian akan berkembang dan berubah strukturnya, berubah fungsinya, ya, sehingga dia bisa terbang. Nah, itu disebut dengan perkembangan. Atau bisa juga, ya, ini dari yang mulai dia masih kecil, masih bentuk larva sehingga jadilah bentuk yang dewasanya. Ini juga termasuk perkembangan. Kita yang dulunya nggak bisa jalan, hanya bisa merangkak, sampai akhirnya kaki kita bisa digunakan untuk bisa berlari. Nah, itu juga termasuk sebagai perkembangan. Adanya perubahan fungsi. Lalu ada juga yang disebut dengan sistem biologi, ya. Dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari kimia, maka teman-teman pasti kenal dengan atom, ya. Nah, atom dengan atom yang lain akan menyusun molekul. Lalu, molekul yang satu dengan molekul lain pada makhluk hidup akan menyusun sebuah organel sel. Sampai akhirnya organel sel dengan organel sel yang lain membentuk sebuah sel. Nah, makhluk hidup itu dimulai dari sel, ya. Struktur terkecil dari makhluk hidup itu dimulai dari sel. Barulah di sini kita sebut sebagai makhluk hidup. Jadi kalau ada makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, contohnya pada amoeba gitu ya, atau pada bakteri, nah itu sudah layak disebut sebagai makhluk hidup. Tapi kalau masih berupa atom, misalnya hanya atom O, atom H, nah itu belum bisa disebut sebagai makhluk hidup. Lalu sel dengan sel yang lain akan membentuk sebuah jaringan. Contohnya sel otot dengan sel otot yang lain akhirnya terbentuk jadi jaringan otot. Lalu jaringan dengan jaringan yang lain nantinya akan membentuk organ, ya. Contohnya ini tulang ini. Nah, ini organ tulang ini tersusun dari berbagai jaringan. Lalu organ yang satu dengan organ yang lain akan membentuk sebuah sistem organ. Contohnya di sini adalah sistem rangka, ya. Sistem rangka yang disusun dari rangka-rangka dari banyak organ tulang. Nah, lalu sistem rangka ini nanti akan bertemu dengan sistem otot. Jadilah sebuah sistem gerak, gitu ya. Lalu ada juga sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem yang lain, dan sistem-sistem organ itu semua akan saling berinteraksi sehingga terbentuklah sebuah organisme, ya. Atau kita sebut juga ini adalah sebuah makhluk hidup yang sempurna, ya. Ketika dia tersusun dari banyak sistem organ, maka ini sudah termasuk ke dalam sistem makhluk hidup yang kompleks. Lalu, ketika organisme ini bertemu dengan organisme lain yang sejenis, ya contohnya di sini ada rusa bertemu dengan rusa lain, maka jadilah sebuah populasi. Ini ada rusa jantan dan rusa betina, kemudian dia berkembang biak gitu ya, jadi banyak, jadilah sebuah populasi, ya. Artinya populasi itu membutuhkan lebih dari satu organisme yang sejenis. Lalu populasi ini akan bertemu dengan populasi lain. Contohnya di sini bertemu dengan populasi burung, dengan populasi rumput, ya. Jadilah sebuah komunitas, ya, karena mereka saling berinteraksi. Lalu para komunitas ini juga berinteraksi dengan lingkungannya, ya. Lingkungan itu apa? Berarti lingkungan itu adalah benda-benda mati, benda-benda yang anorganik. Contohnya di sini ada tanah, ada udara, gitu ya. Tentunya kan mereka pasti butuh tanah, butuh udara, butuh air, gitu ya, butuh bebatuan, butuh gunung. Jadilah sebuah ekosistem, interaksi antara lingkungan dengan komunitas makhluk hidup. Nah, lalu ekosistem-ekosistem ini nanti akan saling berinteraksi dengan ekosistem lain, maka disebutlah dengan bioma, ya. Jadi di sini ada ekosistem sungai, anggaplah ini ya. Ini ada ekosistem sungai bertemu dengan ekosistem pepohonan, ekosistem apalagi burung-burung yang ada di udara, maka terbentuklah ekosistem hutan, bioma hutan gitu ya. Misalnya hutan tropis gitu ya, di dalamnya ada
rawa-rawa, ada sungai, ada pepohonan gitu ya. Nah, itu terdiri dari banyak ekosistem. Lalu bioma ini dengan bioma yang lain, maka dibentuklah sebuah biosfer atau bumi kita ini ya. Bumi kita ini terdiri dari banyak bioma ya. Ada hutan tropis, ada padang rumput, ada padang gurun, ada kutub salju dan lain sebagainya. Nah, peranan biologi ini juga ada di berbagai bidang. Contohnya di kultur jaringan gitu ya, yaitu dengan memperbanyak tumbuhan dalam waktu yang singkat. Nah, ini kultur jaringan ini termasuk perkembangan biologi di bidang pertanian. Di bidang kedokteran ada apa? Ada penemuan sel punca gitu ya. Sel punca ini adalah sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi sel apapun ya, menjadi jaringan apapun, bahkan menjadi organ apapun. Dari satu sel ini dia bisa jadi jaringan otot, jadi jaringan kulit, jadi jaringan syaraf ya. Yang nantinya itu akan berkembang gitu ya. Kalau sel punca ini digunakan untuk berkembang menjadi jaringan syaraf, maka nanti dia akan menjadi otak gitu ya. Kemudian jadi darah, misalnya jadilah dia jantung gitu ya, dan lain sebagainya. Di bidang industri ya, contohnya biologi ini berperan dalam produksi vaksin, di mana dunia kita ini sangat membutuhkan vaksin secara massal, secara global, semua orang butuh, maka harus diproduksi secara massal, secara dalam jumlah yang banyak. Dan ini akan mempengaruhi dalam dunia industri. Dan terakhir di bidang peternakan ya, contohnya di sini ada produksi susu sapi ya, dan produksi susu sapi ini sekarang kita amat sangat banyak mengkonsumsinya. Apalagi kalau misalnya di rumah kita ada anak kecil ya, yang produksi susu sapinya ini amat sangat tinggi. Nah, lalu perkembangan ilmu biologi. Apakah biologi ini adalah sebuah kesatuan ilmu yang hanya kita belajar biologi saja? Tidak ya. Kalau nanti kamu akan ingin mendalami biologi, maka ketika lulus nanti kamu akan melihat, kamu harus memilih ya, memilih salah satu bidang ilmu biologi yang memang yang memang ingin kamu dalami. Contohnya kamu mau mendalami tentang virus. Nah, maka kamu harus mempelajari fokus pada ilmu yang disebut dengan virologi ya. Virologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang virus. Atau di sini ada gambar hewan. Kalau kamu ingin memperdalam tentang hewan, maka dalamilah ilmu tentang zoologi. Kalau ingin mempelajari tentang jamur, maka dalamilah tentang mikologi. Tentang serangga, berarti entomologi. Tentang burung hantu, namanya ornitologi. Tentang DNA atau penurunan sifat makhluk hidup, tentang itu maka ilmunya namanya genetika. Atau tentang penggunaan dan penerapan proses biologi, itu namanya bioteknologi. Atau memperdalam tentang tumbuhan, nah itu namanya botani. Dan lain sebagainya. Nah, sepertinya sudah cukup panjang penjelasan kita. Nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan kelas ya. Karena memang ini hanyalah sebuah kegiatan C1 sampai C2, kamu cukup mengetahui dan insya Allah mudah-mudahan sampai pada tingkat memahami apa yang saya sampaikan. Lalu kita akan eksplor lagi pengetahuan ini di kegiatan kelas nanti ya. Kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.